Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sebagai pemateri pertama atas nama Amita Regina Sua, NIM 20150041. Pada kesempatan ini kami akan membuat video tentang biodiversitas dan dinamika serta penyebaran populasi. Topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini ada dua, yaitu konsep penyebaran aktif dan pasif. Yang kedua, pola-pola penyebaran organisme. Yang pertama adalah konsep penyebaran aktif dan pasif. Perlu kita ketahui bahwa penyebaran adalah agen penyebaran biologis yang memindahkan unit penyebaran atau organisme dari populasi kelahirannya ke lokasi atau populasi lain di mana individu akan bereproduksi. Jadi, penyebaran aktif melibatkan organisme yang mampu bergerak di bawah energi mereka sendiri. Sedangkan penyebaran pasif, organisme telah mengembangkan unit penyebaran atau propagul yang menggunakan energi kinetik dari lingkungan untuk bergerak. Nah, di sini penyebaran secara aktif dapat dibedakan menjadi 3 bagian atau 3 poin, yaitu yang pertama, mekanisme pistol air. Nah, mekanisme ini umumnya terdapat pada jamur kelas Ascomycetes. Yang kedua adalah mekanisme pemotongan. Nah, mekanisme pemotongan ini sel ujung atas dari Sporophora sekonyong terpotong sampai sporanya dapat dilepaskan ke udara. Dan yang terakhir adalah melepas Basidiospora. Nah, Basidiospora bertempat simetris pada ujung straderma, dan bila spora masak, tetesan cairan dikeluarkan dari hilumnya dan menyebabkan spora terlepas seketika. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok. Baik, saya atas nama Adelvin Goroda dengan NIM 20150004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyebaran spora secara pasif. Penyebaran spora secara pasif tersebut dapat terjadi dengan melepaskan spora dengan gaya berat, di mana spora-spora yang telah kering terkumpul pada bercak untuk dapat melepaskan senantiasa. Gaya beratnya tetap juga dapat dibantu oleh hembusan angin. Momentum mekanis yang berakibat melepas spora-spora yang kering dalam jumlah banyak sekali. Yang berikut, penyakit-penyakit virus tumbuhan juga berpencar secara pasif dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama itu penularan secara mekanik, yang kedua penularan melalui centuman, yang ketiga penularan dengan tali putri, yang keempat penularan melalui bagian-bagian vegetatif, yang kelima penularan melalui biji dan serbuk sari, yang keenam penularan melalui serangga dan tuangu, yang ketujuh penularan non persisten, yang kedelapan penularan persisten, yang kesembilan penularan semi persisten. Demikian penjelasan dari saya. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok. Jadi baik, perkenalkan, nama lengkap saya Arniati Naki dengan NIM 20150023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola-pola penyebaran organisme. Nah, penyebaran populasi merupakan pergerakan individu ke dalam dan keluar dari populasi. Penyebaran populasi berperan penting dalam penyebaran secara geografi dari tumbuhan, hewan atau manusia ke suatu daerah di mana mereka belum menempatinya. Penyebab populasi dapat disebabkan karena adanya dorongan untuk mencari makan. Menurut Surasana 1990, ada 3 pola penyebaran,
Yang pertama, ada penyebaran secara acak, jarang terdapat di alam. Penyebaran ini biasanya terjadi apabila faktor lingkungan sangat seragam untuk seluruh daerah di mana populasi berada. Yang kedua, ada penyebaran secara merata, di mana penyebaran ini umumnya terdapat pada tumbuhan. Penyebaran semacam ini terdapat apabila persaingan yang kuat antara individu-individu dalam populasi tersebut. Yang ketiga, ada penyebaran secara berkelompok, di mana penyebaran ini yang paling umum terdapat di alam, terutama untuk hewan. Perkenalkan, nama saya Aldi Erikson Fanggi dengan NIM 201500045. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu pola pengelompokan yang disebabkan oleh adanya individu-individu di mana yang akan berkelompok dalam suatu habitat yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Nah, jadi sebaran seragam ini merupakan suatu hasil dari adanya interaksi negatif antar suatu individu. Misalkan adanya kompetisi atas makanan dan ruang tumbuh. Jadi pola sebaran suatu spesies ini dapat diidentifikasi dengan menggunakan berbagai macam indeks sebaran antara lain yang pertama itu rasio varian, dan yang kedua itu ada mean, serta ada indeks clumping, ada koefisien grain, ada indeks Morishita, dan ada standarisasi indeks Morishita, serta adanya rasio antara kepadatan observasi dengan kepadatan harapan. Teman-teman dan Pak dosen bisa melihat pada gambar berikut ini adalah suatu penelitian di mana adanya struktur populasi bambu di TWA Gunung Baung. Nah, jadi pendekatan struktur ukuran populasi bambu ini salah satunya ditetapkan dengan perhitungan diameter lingkar rumpun bambu, dan dari hasil penelitian ini dikategorikan diameter lingkar rumpun bambu ini dibagi menjadi 3 kelas. Jadi pada gambar berikut ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Jadi pada gambar A atau kelas A ini dengan diameternya kurang dari 5 meter. Nah, pada yang kelas B ini adalah diameter yang berukuran 5 sampai 10 meter, dan pada kelas C ini lebih dari 10 meter. Terima kasih, demikian penjelasan materi dari saya. Baik, demikian dari hasil presentasi kami dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Salam.